Keuangan, Mahkamah Agung, serta Senat. Tugas dari Presiden sendiri yaitu menjalankan roda pemerintahan suatu negara. Tugas Wakil Presiden yaitu membantu Presiden dalam menjalankan suatu pemerintahan suatu negara. Kemudian ada Menteri. Menteri itu yang menjalankan tugas negara yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Kemudian tugas DPR yaitu merumuskan undang-undang. Tugas keuangan Menteri Keuangan yaitu dia melakukan pelayanan umum di bidang keuangan. Kemudian Mahkamah Agung yang tugasnya yaitu untuk mengadili. Kemudian yang terakhir ada Senator. Senator ini merupakan lembaga yang menerima atau mewakili suara rakyat. Lembaga negara merupakan organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Lembaga negara dapat dibentuk oleh konstitusi, undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Lembaga negara berkedudukan di pusat pemerintahan dan dapat pula di daerah. Fungsi dan wewenang dapat menentukan kedudukan lembaga negara, sehingga terdapat kelompok lembaga negara utama atau main state organ, serta lembaga negara bantu atau organ. Relasi antar lembaga negara dapat bersifat hierarki struktural bagaimana doktrin pembagian kekuasaan senasa Undang-Undang 1945 sebelum perubahan, dan dapat pula secara flat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga-lembaga negara merupakan institusi-institusi yang melengkapi suatu pemerintahan, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan terorganisir, saling bergantung dan saling mempengaruhi. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, lembaga-lembaga negara terdiri dari 8 lembaga negara. Pembahasan undang-undang yang mengatur lembaga negara berikut. Yang pertama ada Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR yang diatur pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada Dewan Permusyawaratan Rakyat atau DPR diatur pada pasal 20, 20A, 21, 22, 22A dan 22B. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD diatur pada pasal 22C dan 22D. Yang keempat ada Mahkamah Agung atau MA diatur pada pasal 24 dan 24A. Yang kelima ada Mahkamah Konstitusi atau MK yang diatur pada pasal 24C. Yang keenam ada Komisi Yudisial atau KY yang diatur pada pasal 24D. Yang ketujuh ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia yang diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Yang terakhir yaitu Presiden yang diatur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Sekian pembahasan mengenai undang-undang yang mengatur lembaga negara yang ada di negara Republik Indonesia. Lembaga negara dibentuk untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Lembaga-lembaga negara dibentuk tak lepas dari dasar hukum. Mengutip dari buku Firmansyah tentang lembaga negara dan sengketa kewenangan antar lembaga negara, lembaga negara merupakan institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi negara. Sebagai sebuah kesatuan, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari eksistensi sebuah negara. Pembentukannya pun merupakan salah satu mekanisme keterwakilan rakyat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sistem penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara yang telah dibentuk harus memiliki aspek kesatuan dan saling berhubungan satu sama lain, baik dalam penyelenggaraan fungsi dan pemerintahan maupun fungsi negara. Lembaga-lembaga negara tidak boleh, misalkan lembaga BPK dengan lembaga keuangan saling berbenturan, itu sama saja menyalahi aturan atau landasan hukum dalam pembentukan lembaga negara.